Assalamualaikum, halo anak-anak. Bertemu kembali bersama Ibu belajar matematika. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Kita mulai ya. Bagaimana sih cara mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat? Nah, ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan untuk memahami cara mengurutkan dan membandingkan lambang bilangan bulat. Nah, untuk memahami, mari kita amati dan nalar garis bilangan berikut. Di sini Ibu punya contoh garis bilangan bulat positif. Tentunya pada garis bilangan bulat positif ini terletak di sebelah kanan di samping 0. Oke. Sini ada contoh ya. Oke. Di sini ada nilai yang sudah terisi dan juga ada nilai yang masih kosong. Coba kalian amati dan kalian nalar. Kira-kira berapa untuk nilai yang kosong ini? Tentunya harus berurutan ya. Bagaimana? Sudah ketemu jawabannya? Nah, maka jawabannya ya 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507. Paham? Oke, sekarang kita coba amati dan nalar kembali ya. Di sini Ibu punya garis bilangan. Nah, garis bilangan ini adalah bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat negatif ini terletak di sebelah kiri atau sebelah kiri di samping 0 ya. Nah, sama seperti tadi, ada nilai yang sudah terisi dan juga ada nilai yang masih kosong. Nah, coba kalian amati garis bilangan tersebut. Setelah kalian amati, coba kalian nalar kira-kira berapa untuk nilai yang kosong ini. Sudah ketemu jawabannya? Nah, kalau sudah ketemu, maka jawabannya tara. Mulai dari sini ya. Di sini ada negatif 111, negatif 112, negatif 113, negatif 114, negatif 115, negatif 116, dan negatif 117. Oke, paham ya? Tetap ini harus berurutan. Oke, selanjutnya, nah ketika kalian diminta untuk mengurutkan bilangan bulat, baik itu negatif ataupun positif, nah jika kalian diminta mengurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar, itu disebutnya urutan naik, ya. Sebaliknya, jika kalian diminta mengurutkan dari nilai terbesar hingga nilai terkecil, disebutnya urutan turun, betul. Nah, pada garis bilangan, nilai bilangan bulat itu semakin ke kanan nilainya semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri nilai bilangan itu semakin kecil. Nah, di sini ada contoh garis bilangan bulat positif dan negatif. Nah, ini kesepakatan ini, kesimpulan ini, tadi nilai semakin ke kanan semakin besar. Ya, semakin ke kiri semakin kecil. Paham ya? Oke, selanjutnya kita coba mengerjakan soal. Di sini kalian bisa lihat ada pada buku paket halaman 17 ya. Nah, di sini kalian diminta mengurutkan bilangan bulat dari yang terkecil hingga terbesar. Berarti diminta urutan naik. Yang A ya. Di sini yang A ada negatif 13, negatif 6, negatif 10, 0, negatif 7, 2, 5, dan negatif 4. Coba kalau diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar jadi negatif 13, negatif 10, negatif 7, negatif 6, negatif 4, 0, 2, dan 5. Ya, bukan negatif 13 lebih kecil dari negatif 10? Nah, kan karena pada garis bilangan itu semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Ya. Oke, sekarang kita coba satu lagi yang B. Yang B ini ada 6,
negatif 4, negatif 8, negatif 10, 0, 2, negatif 1, dan 4. Maka jika diurutkan dari terkecil hingga terbesar, nilainya menjadi negatif 10, negatif 8, negatif 4, negatif 1, 0, 2, 4, dan 6. Paham ya? Nanti sisanya tinggal kalian coba kerjakan ya. Lalu sekarang kita coba yang nomor 2. Yang nomor 2 ini kita diminta mengurutkan bilangan dari yang terbesar hingga terkecil. Ya, terbesar hingga terkecil. Berarti kita diminta urutan turun. Maka jawabannya untuk yang A ini ada 12, negatif 10, negatif 6, 0, negatif 4, 4, dan juga 2. Kalau diurutkan dari terbesar hingga terkecil menjadi 12, 4, 2, 0, negatif 4, negatif 6, dan negatif 10. Paham ya? Oke, kita coba satu lagi yang B. Yang B ini ada negatif 7, negatif 4, 0, negatif 2, 9, 10, dan negatif 5. Jika diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil, maka nilainya menjadi 10, 9, 0, negatif 2, negatif 4, negatif 5, dan negatif 7. Paham ya? Oke, sekarang kita coba yang nomor 3. Nah, yang nomor 3, kita di sini diminta mengurutkan bilangan berikut dari yang terbesar hingga terkecil menggunakan garis bilangan. Nah, berarti kalian harus membuat garis bilangan. Nah, contohnya, di sini ada yang A, negatif 10, negatif 2, negatif 6, 0, 2, negatif 1, dan juga 5. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita urutkan dulu nilai yang terbesar hingga terkecil. Kalau sudah diurutkan, maka tentukan terlebih dahulu nilai terbesar dari bilangan bulat positif dan nilai terkecil dari bilangan bulat negatif. Di sini bilangan bulat terbesar yang positif itu ada nilai 5. Dan yang terkecil bilangan negatif itu ada berapa? Negatif 10. Nah, berarti kita buat pada garis bilangan positif itu sisi sebelah kanan atau nilai positif kita buat 5 titik untuk nilai bilangan dan 10 titik di sebelah kiri atau bilangan negatif untuk membuat garis bilangan. Ya. Maka contohnya seperti ini. Nah, ya sudah ketemu. Nah, di sebelah kanan kita buat 5 titik garis 5 titik untuk lambang bilangan. 1, 2, 3, 4, 5. Karena harus berurutan ya. Lalu selanjutnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, hingga negatif 10. Ya, tentunya harus berurutan. Tadi sudah kita urutkan. Yang terbesar ini ada 5. Ada berapa lagi? 2, betul. Lalu 0. Lalu negatif 1. Negatif 2. Negatif 6. Dan juga negatif 10. Nah, tidak boleh ya ketika nanti kalian membuat garis bilangan, kalian hanya menuliskan nilai yang ada di sini saja. Misalnya di sini langsung ditulis 2, di sini 5. Lalu di sini kalian tulis negatif 1, negatif 2, negatif 6, negatif 10. Tidak boleh ya. Itu kita harus buat secara berurutan. Gimana? Masih bingung? Kalau masih bingung kita coba untuk yang B. Nih, yang B ini kita diminta mengurutkan nilai terbesar hingga terkecil. Ada 15, negatif 3, negatif 6, 0, 4, 2, dan negatif 7. Nah,
kita urutkan dulu yang terbesar ini ada berapa? 15, 4, 2, 0, negatif 3, negatif 6, dan juga negatif 7. Sudah kita urutkan ya, yang terbesar hingga terkecil. Selanjutnya, untuk membuat garis bilangan, kita lihat nilai paling besar pada bilangan positif itu ada berapa? Ada 15. Maka sisi sebelah kanan kita buat 15 titik untuk lambang bilangan. Lalu kita lihat nilai terkecil pada bilangan negatif ini ada berapa? Ada negatif 7. Maka kita buat di sebelah kiri 7 titik untuk lambang bilangan. Oke, paham ya? Maka garis bilangan untuk jawaban yang B adalah tara. Di sini tentunya 0 terletak di tengah-tengah ya. 15 titik bilangan sebelah kanan dan 7 titik lambang bilangan sebelah kiri. Nah, kita urutkan ya. Tadi yang terbesar itu diminta berapa? 15, lalu 4, lalu 2, lalu berapa lagi? 0, lalu negatif 3, negatif 6, dan juga negatif 7 ya. Seperti itu ya. Jangan nanti kalian ketika membuat garis bilangan di sini tidak berurutan. Tiba-tiba setelah 0 ini kalian tulis 2, 4, lalu 15. Tidak boleh ya, harus berurutan dari 1 hingga 15. Oke, paham ya untuk yang nomor 3? Sekarang yang nomor 4. Nah, kita simpan kesimpulan ini ya. Pada garis bilangan, nilai bilangan bulat semakin ke kanan semakin besar, dan semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Nah, di sini nomor 4, kalian diminta membandingkan bilangan bulat dengan memberi tanda lebih kecil atau lebih besar. Ya, kita coba yang A. Yang A ini ada negatif 16, titik-titik negatif 20. Coba jawabannya lebih besar atau lebih kecil? Ya, lebih besar. Negatif 16 ini lebih besar dari negatif 20. Karena jika pada garis bilangan, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Oke, selanjutnya yang nomor 5 ya. Di sini ada sebuah soal cerita. Suhu udara di kawasan wisata daratan tinggi Dieng 5 derajat Celcius. Hal ini berdasarkan catatan BMKG. BMKG adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sementara itu, suhu di Provinsi Riau mengalami kenaikan 37 derajat Celcius. Coba bandingkan kedua suhu tersebut. Nah, di sini untuk menjawab soalnya, kalian hanya perlu membandingkan suhu antara Dieng dan juga suhu di Provinsi Riau menggunakan tanda lebih besar atau lebih kecil. Kalian lihat ini 5 derajat Celcius lebih besar atau lebih kecil dari 30 derajat Celcius. Begitu ya? Oke, sekian yang Ibu jelaskan. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau tidak ada yang kurang paham, kalian boleh bertanya ya pada Ibu. Terima kasih sudah menyimak video hingga selesai. Tetap semangat belajar di rumahnya dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.